Kalian pernah nggak direndahkan sama keluarga, bahkan dibanding-bandingkan tentang ekonomi, tentang kemampuan kita, dan yang lain-lain. Contoh, di keluarga ini aku bukan cerita tentang diriku dan bukan cerita tentang diri orang lain, tapi banyak kujumpai yang kayak gitu. Ada 3 bersaudara udah nikah semua. Jadi yang 2 ini sukses, punya mobil ya. Dan yang 1 ini belum sukses, belum punya mobil, bahkan masih jadi karyawan biasa, masih jadi karyawan pabrik gitu, belum punya jabatan di perusahaan tersebut. Jadi ketika mau beli mobil ya, direndahkan, mampu nggak belinya, padahal tujuan dia untuk beli mobil hanya untuk menyenangkan hati anak-anaknya dan hati istrinya, dan hanya ingin membuktikan bahwasannya dia itu bisa, tidak diremehkan. Begitu udah dibeli mobil itu, udah jadi, masih juga disepelekan. Karena apa? Karena mobil yang 2 orang ini lebih mewah daripada mobil si anak yang ketiga ini. Miris, membanding-bandingkan atau mensepelekan. Jadi bekerja keras teruslah dia sampai dapat jabatan, hingga dia disuruh ikut ujian, dan akhirnya dia mempunyai jabatan di perusahaan tersebut. Ganti mobil lah dia yang lebih bagus. Nah, di situ sudah mulai enggak disepelekan lagi, enggak ini. Karena apa? Karena sudah setara. Artinya kita itu jangan membeda-bedakan atau mensepelekan orang gitu. Kita nggak tahu rezeki kedepannya itu bagaimana, kehidupan kedepannya itu bagaimana. Jangan mensepelekan hal tersebut, itu nggak bagus. Karena dari situ timbul sifat pendendam kita nanti ya. Kita nggak tahu sifat orang itu bagaimana. Bahkan sampai disuruh-suruh lah, pokoknya yang ekonominya, maaf cakapnya ini, rendah, disuruh-suruh kesana kemari. Sedangkan yang ekonominya agak lumayan nggak ada disuruh-suruh, dan itu menjadi kesayangan kakek dan nenek, maaf cakapnya. Itu banyak kali kujumpai. Kasihan aku nonton. Makanya kita sebagai manusia, kalau kita disepelekan, itu menjadi motivasi kita, menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya harus bisa sukses. Ketika kita disepelekan, ingat, harus lebih giat kita bekerja. Karena ingat, kita itu disepelekan, harus bisa kita balas omongan dia itu. Semakin disepelekan, semakin kuat aku kerja. Semakin disepelekan, semakin kuat aku membuktikan bahwasanya aku bisa sukses. Bahkan sampai bikin kandang ayam. Ada 3 bersaudara ini bikin kandang ayam. Yang 2 ini udah jadi, yang 3 ini jadi juga. Tapi yang 3 ini malah diketawain, diejek segala macam, bla 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 bla. Itu kan nggak mengasih support, tidak mengasih
semangat ataupun solusi, malah menertawakan. Bahkan yang disepelekan ini sedih. Kenapa aku bisa disepelekan? Kita nggak tahu rezeki orang itu bagaimana, dan kita nggak tahu tentang kehidupan orang kedepannya bagaimana. Roda itu berputar, tidak di situ-situ aja. Ibaratkan kita jalan kaki, ya, kita di Medan, jalan terus kita, tiba-tiba sudah sampai kisaran, berputar roda itu kan. Yang tadinya di kota besar Medan, malah di kota kecil kisaran. Artinya yang tadinya kita kaya, jadi berputar, kita hidup sederhana. Itu. Jadi jangan membanding-bandingkan atau mensepelekan orang ataupun ekonomi, karena kita nggak tahu kedepannya itu bagaimana. Rezeki, jodoh, mau, itu sudah diatur sama Tuhan. Semua sudah diatur. Roda itu berputar. Suatu saat kau di atas, suatu saat juga kau bakal di bawah. Nggak selamanya kita di atas bumi, dan nggak selamanya kita di bawah bumi. Pasti kita akan ke atas, dan yang di atas akan ke bawah. Oke? Terima kasih.